Tapi di DPRD sekarang ada anggaran beli sepatu untuk mengimbangi larinya Pak Wali Kota? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau kita jujur ya, kalau di DPRD itu boro-boro ada anggaran untuk itu ya. Kayak anggaran untuk pakaian olahraga kayak jaket olahraga, styling juga nggak ada. Dan kelihatannya ketika melihat kemarin waktu di paripurna penetapan semua hadir, itu adalah bagian dari ada semacam seolah-olah di DPRD pun semua partai pun siap bekerja sama gitu kan, mendorong kepemimpinan Piman Diki kan. Ya ini lagi permasalahan yang jujur saja saya merinding mendengarnya. Walaupun sebetulnya ini sebuah kejadian yang memang bukan 1-2 kali. Yep. Tapi mungkin terjadi di kota lain. Bagaimana yang namanya rumah tahfidz ini. Dan inilah sebetulnya yang mencoreng nama lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Harga TV? Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia dan tamu saya kali ini yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Wahid SPD. Kang, apa kabar? Alhamdulillah, sehat? baik. Alhamdulillah. Kang, saya ingin sedikit flashback. Kalau bicara tentang rekam jejak Kang Wahid kan dulu saya lihat juga aktif jadi aktivis pergerakan dan segala macam. Itu kan rata-rata orang yang aktivis pergerakan itu biasanya memang mereka vokal menyuarakan aspirasi dan segala macam. Kemudian kebanyakan memang mereka terjun dulu ke dunia politik tuh. Template aja sebenarnya banyak kan seperti itu. Kalau bisa dikatakan mayoritas juga, ya kita harus akui faktanya seperti itu. Nah, Kang Wahid sendiri itu prosesnya memang mengikuti kebanyakan orang atau memang ada misi lain sebenarnya? Pada akhirnya dulu yang mungkin ya suka demo sekarang menjadi yang di demonya kan sebenarnya. Ya bagaimanapun kita juga itulah mungkin yang terjadi. Siapa tadi misalkan saya secara pribadi ketika berbicara orang-orang dulu waktu kecil misalkan waktu saya di sekolah SD ketika ditanya cita-cita jarang sih yang ditanya cita-cita menjadi anggota DPRD kan enggak, paling jadi polisi, jadi TNI, jadi dokter kan seperti itu. Tapi itu sebuah proses, sebuah perjalanan ketika saya misalkan tertarik di dunia politik ya berawal karena memang pertama juga di organisasi. Termasuk juga bagaimana senior-senior kita gitu kan. Saya memang aktivis pasca di organisasi ya di partai politik di sanalah. Termasuk ketika berbicara tadi bagaimana dulu saya di dunia pergerakan menyuarakan aspirasi masyarakat, ternyata memang mungkin sejauh mana itu kan gerakan kita lakukan dengan diakomodirnya aspirasi kita oleh pemerintah. Tentu atas dorongan itu saya secara pribadi juga didorong oleh masyarakat. Toh ketika misalkan hasil dari aksi, kemudian dari ya bahkan juga saya pernah demonstrasi, tentu ada memang hasilnya, yaitu berupa tuntutannya diapresiasi, dilaksanakan, diakomodir. Tapi ternyata mungkin juga tidak, kita juga terbatas. Akhirnya karena mungkin dari sisi DPRD ini punya kebijakan sebagai bagian dari tupoksinya itu ya di anggaran kan gitu kan, pengawasan dan juga di peraturan peraturan daerah. Akhirnya kebetulan juga saya bagian dari tadi dulu kader partai, kemudian pengurus partai, atas dasar dorongan masyarakat, ya udahlah akhirnya kita mencoba ikut di kontestasi pileg dulu. Walaupun saya juga jujur aja 29 saya pernah ikut, pertama itu pun karena memang ajakannya tetap ajakan senior sih, ajakan senior. Akhirnya kan baru dan 2014 lah saya mulai diberi amanah oleh masyarakat di Dapil 3 di DPRD Kota. Dan sekarang masuk periode ketiga. Ya, alhamdulillah kita kebetulan PKB kemarin pileg 2024 kita nambah kursi. Ya, saya diberi amanah juga oleh partai untuk di pimpinan DPRD. Gini kan, posisi sekarang kan berbalik dalam artian kalau dulu melihatnya dari luar, sekarang posisinya dari dalam nih. Sebenarnya tentu sudah merasakan dua posisi itu gitu.
apa yang terjadi dan apa yang dilihat sebenarnya? Oh seperti ini gitu, kondisi itu yang memang tidak semudah ketika kita menjadi seorang yang menyuarakan aspirasi dari luar. Ada beberapa hal yang ya setelah di dalam kalian tuh harus paham ini gitu loh misalnya. Betul, memang kalau dulu kita kadang-kadang mohon maaf ya, misalkan tidak kajian kita dulu misalkan masih terbatas, karena mungkin juga tidak masuk di dalam. Kan? Ketika ada permasalahan, ini contoh misalkan ada permasalahan berkaitan yang kencang itu kan saya dulu menyoroti berkaitan dengan fasilitas akses ke tempat sampah ya. Saya dulu itu paling kencang, bahkan saya sampai nutup akses jalan ke TPA. Ya karena memang tadi. Nah, ini kan akses jalan menuju TPA kok tidak diperbaiki selama beberapa tahun kan gitu kan. Sementara akibat dari banyaknya armada ke sana, otomatis kan jalan semakin rusak. Kok kenapa ini tidak diperhatikan? Bukan menolak sampah ke TPA Cianjur, bukan, tapi menolak dalam artian karena tadi ini akses jalannya, yang akses jalan itu adalah milik bersama penggunaannya. Ketika misalkan selalu sering, karena yang paling sering itu kan dulu armada sampah. Nah, kita mencoba itu. Ya makanya kita pernah ditutup dulu karena cepat selesaikan ini kan jalannya harus diperbaiki. Nah, contoh kasusnya seperti itu. Tapi ketika misalkan hari ini saya di dalam tahu persis misalkan karena ya ternyata mungkin ada juga beberapa pertimbangan pemerintah bukan tidak mau misalkan. Pertama alasannya tadi keterbatasan anggaran, gitu kan. Pertama itu, yang kedua juga kadang-kadang tadi misalkan dari sisi mungkin mohon maaf, kita juga kadang-kadang apalagi berkaitan dengan program pemerintah. Ketika hari ini kita minta, kadang-kadang juga kan harus selesai misalkan sekian bulan misalkan, kan tidak bisa. Ada perencanaannya gitu kan. Ketika misalkan permintaan kita, apalagi urusannya hibah misalkan, jelas harus ada proposalnya, harus N-1 misalkan. Termasuk berkaitan dengan misalkan pekerjaan fisik jalan ataupun jembatan ataupun drainase, ya tetap ada waktu, nggak bisa karena ini kan berkaitan dengan harus jelas, harus direncanakan, masuk dulu di SIPD kan, gitu kan biasanya, ataupun nanti misalkan ada di Musrenbang, kemudian nanti dibahas, kemudian masuk ke RKPD, ke PPAS, dibahas, dibanggar gitu kan, barulah dan apakah masuk prioritas atau tidak misalnya. Barulah tahun depan baru pelaksanaan. Kadang-kadang kan itu juga mungkin yang akhirnya kami paham dan ini juga harus disampaikan ke masyarakat gitu. Ketika ada tuntutan, ketika ada keinginan dari masyarakat, otomatis tidak bisa serta-merta misalkan besok harus ada, bulan depan misalkan gitu lah. Jadi ya akhirnya mungkin ada sebagian dari hasil-hasil dulu mungkin ketika lagi di pergerakan belum menyentuh kepada kajian-kajian seperti itu, mungkin tidak nembus ya, tidak semua paham waktu itu, ya akhirnya sekarang mungkin tahu sendiri ternyata seperti ini di dalam. Berarti kondisi seperti itu yang membuat hari ini Kang Wahid yang ada di dalam juga harus ikut juga kan. Tapi kan ada beberapa prinsip-prinsip yang tadinya dibawa untuk bisa masuk ke situ tuh yang membuat pembeda misalnya. Pembeda dalam artian sudah masuk ke lingkaran nih. Stay misalnya. Ya, jujur ya. Misalkan ketika dalam tanda kutip ya, dulu kita misalkan lantang berbicara, dulu saya misalkan lantang berbicara masalah sampah misalkan. Kemudian ketika saya sudah masuk, kemudian ada banyak permasalahan di TPA, kenapa misalkan otomatis saya juga tidak terlalu lantang misalkan. Apa karena dulu aja lantang, sekarang udah di dalam diam kan gitu. Sebetulnya tadi tinggal bagaimana misalkan dengan teman-teman media juga saya sedang berkomunikasi. Karena dalam artian mungkin berbagi tugasnya kan di sana. Oh tidak bisa saya harus sama seperti dulu. Berarti bagaimana ketika saya dalam hal ini sudah di dalam, berarti secara otomatis tupoksinya kan berbeda. Di bawah misalkan mengusulkan, kamilah di dalam yang bagaimana ini harus menjadi skala prioritas, harus diperjuangkan hal itu kan gitu. Itu jadi bukan berarti ketika hari dulu misalkan lantang menyuarakan, kemudian sekarang sudah di dalam diam, enggak. Tapi pola dan kerjanya beda kan gitu lah. Gitu. Jadi tetap yang paling penting bahwa mohon maaf ya, misalkan ketika bicara hari ini berkaitan dengan TPA,
Kemudian apakah saya diam? Saya enggak. Bagaimana nanti ke depan? Itu pun akhir dari saya juga ikut berjuang. Ikut berjuang bagaimana misalkan kemarin ada permasalahan berkaitan dengan ada beberapa tanah punya masyarakat dari dulu sudah tidak produktif karena gara-gara berdekatan dengan TPA. Saya jangan bisa-bisa memperjuangkan harus ada pengadaan tanah. Itu misalkan yang pertama. Hari ini pun misalkan gara-gara IPA. Kita juga habis-habisan. Kemarin di anggaran untuk 2025. Pokoknya kita akan bagaimanapun ini harus diperhatikan. Karena ini setiap tahun yang menjadi permasalahan di masyarakat. Gara-gara misalkan licit IPA-nya nggak benar. Anggarannya harus diperbesar. Ini saya sekalian update aja terkait dengan informasi pencemaran di Ciangir itu kapan? Karena kan ada asumsi bahwa juga di pemerintah itu nampaknya kurang awareness-nya kurang tinggi gitu kan terhadap kenapa ada apa gitu. Kayak misalnya bicara tadi misalnya karena memang ada birokrasi kalau misalnya ini kan anggaran harus segala itu kan lama. Info terakhir itu akan seperti apa gitu masyarakat menyikapi permasalahan itu? Jadi jujur ya, sebetulnya ini kejadian hampir tiap tahun. Kejadian hampir tiap tahun masyarakat dirugikan dalam artian terutama berkaitan dengan air bersih. Jadi gara-gara IFAL-nya TPA ini nggak maksimal, kemudian keluarlah saluran licit dari TPA ini ke sungai yang namanya Sungai Cipajaran. Sungai Cipajaran ini di beberapa ratus meter ke sana itu sering digunakan oleh masyarakat. Di sanalah bahkan ada sumur, kemudian juga ada kolam-kolam ikan. Jadi ini sebetulnya kejadian tiap tahun. Saya dari dulu tiap tahun pasti. Isu itu tuh sebenarnya ada terus gitu ya. Karena akhirnya bagaimana masyarakat selesai dengan kompensasi. Jadi Dinas LH itu sebetulnya tiap tahun mengeluarkan uang, nggak tahu dari mana, untuk bagaimana mengganti ikan yang mati kepada masyarakat. Kemarin rame-rame berarti nggak masuk uangnya gimana? Enggak, mungkin masyarakat sudah jenuh juga setiap tahun seperti ini, gitu kan. Akhirnya ya bagaimana kemarin Komisi 3 juga sudah melihat. Saya juga dulu beberapa kali waktu saya masih jadi Komisi 3 dulu sering ke sana. Nah, itu memang kadang-kadang juga kejadiannya itu kalau misalkan musim hujan kan tidak terkendali musim hujan tidak terkendali itu. Jadi ya pada intinya memang mungkin ada perhatian yang kurang karena dalihnya tadi keterbatasan anggaran, tapi mudah-mudahan kita di anggaran 2025 ini mudah-mudahan kemarin di 2024 kita bersama-sama dengan Bangkar untuk memaksimalkan porsi anggaran untuk penataan di TPA. Karena memang jangan sampai ini minimalisir permasalahan yang tiap tahun terjadi. Ya masalahnya yaitu tadi memang ketika penyelesaiannya hanya sedikit-sedikit jadi nggak tuntas. Besok juga seperti itu lagi karena memang cukup besar kondisinya sehingga dampaknya berulang-ulang. Oke Kang, saya ingin bicara terkait dengan kondisi Kota Tasik nanti ke depan. Hari ini kan ya itu tadi tinggal menentu pelantikan, ada wali kota baru yang akan memimpin dan berkolaborasi tentu saja. Nanti kan DPRD sebagai salah satunya fungsi kontrol terhadap pemerintahan eksekutif. Kang Wahid melihat masa depan Tasik kalau menerawang dengan pemimpin baru yang tentu kita sudah tahu rekam jejaknya muda gitu ya. Kemudian latar belakang rekam jejaknya seperti itu kita ketahui. Akan seperti apa Kang? Ya kalau saya pribadi sih memandangnya tetap juga kita harus optimis ya. Jangan kita pesimis lah. Siapapun orang yang sudah menjadi bagian dari pilihan masyarakat, apapun yang terjadi, misalkan kemarin ada riak-riak pasca pilkada, tapi inilah adalah kenyataan, inilah yang dipilih, dipercaya oleh masyarakat. Tentu kita harus optimis, meyakini bahwasanya pasangan Pimen dan Diki ini adalah bagian dari pilihan masyarakat 48 sekian persen. Itu adalah bukti bahwasanya masyarakat memberikan kepercayaan 48% masyarakat Kota Tasik memberikan kepercayaan kepada pasangan Pimen dan Diki. Sementara mungkin tadi toh hari ini juga sudah mulai proses
transisi ya. Di proses untuk menghadapi pelantikan. Oke. Rapat pleno di KPU nyaris tidak ada permasalahan. Kemarin kemudian lanjut lagi rapat paripurna pengumuman di DPRD pun tidak ada yang walk out, tidak ada yang menolak, bahkan mayoritas hadir semua. Berarti kan ada harapan besar juga bahwasanya DPRD dengan nanti misalkan antara eksekutif legislatif ini juga ada harapan berkaitan dengan bagaimana sinergitas, kolaborasi untuk membangun Kota Tasik ke depan. Terlepas urusannya tadi misalkan Pak Piman ini masih muda, kemudian tapi bagaimanapun Pak Piman ini punya pengalaman kemarin di legislatif di DPRD provinsi. Semangatnya semangat muda dalam artian saya sering berkelakar ketika berbicara kalau yang tua mungkin memang pengalamannya lebih banyak, tapi mungkin dosanya pun kan lebih banyak, kan gitu kan. Tapi anak muda ini pengalamannya kurang, tapi pun mungkin dosanya juga mungkin tidak terlalu banyak kan gitu lah. Tapi bagaimanapun sekali lagi ada bekal di legislatif, kemudian misalkan ada Kang Diki Chandra juga pernah walaupun tidak tamat dulu di eksekutif menjadi wakil Bupati Garut, ya kenapa tidak sekali lagi ketika berbicara masyarakat memberikan kepercayaan, toh kita pun di DPRD mudah-mudahan juga sama memberikan kepercayaan. Bagaimana tinggal komunikasi, kolaborasi, kita tujuan yang sama untuk Kota Tasik lebih baik. Saya yakin bisa. Yang paling penting ada komunikasi yang baik lah. Justru Kang itu Kang, ketika bicara tentang kolaborasinya seiring, sejalan, adem ayem gitu antara eksekutif dan legislatif, biasanya fungsi kontrolnya suka berkurang tuh rata-rata karena terlalu tidak ada ini gitu antusias untuk bisa mendorong itu seperti apa? Nah, kita harus bisa mensiasati sebetulnya. Harus ada komunikasi yang baik, harus ada sinergi yang baik itu dalam rangka bagaimana tujuan kita bersama untuk tujuan bagaimana Kota Tasik lebih baik di sana sebetulnya. Tapi ketika misalkan kolaborasi, komunikasi, sinergi yang baik dalam tanda kutip untuk kejelekan, mungkin itu pada akhirnya akan nanti misalkan kontrolnya tidak ada, misalkan akhirnya dua lembaga ini seolah-olah misalkan bekerja sama dalam kejelekan. Tapi kita juga memang dulu ini pernah kejadian kan, Kota Tasik ini dipimpin oleh dari satu partai, wali kotanya dari partai A, ketua DPR-nya dari partai A kan gitu. Sekarang pun kan sama, sekarang pun sama. Tapi jangan salah di sisi lain ketika berbicara tadi di DPRD ini pun juga 45 nih. Kalau berbicara misalkan bagaimana ketika berbicara sekarang partai penguasa ini ada berapa kursi, itu kan masih banyak yang di luar partai penguasa. Tapi bukan berarti karena kalau di kota kabupaten ini kan tidak ada oposisi sebetulnya, nggak ada cerita oposisi beda dengan di DPR RI lah kan gitu kan. Sering adanya di pemerintahan pusat itu kan ada oposisi. Di kita ini kan tidak ada oposisi dan kelihatannya ketika melihat kemarin waktu di paripurna penetapan semua hadir itu adalah bagian dari ada semacam seolah-olah di DPRD pun semua partai pun siap bekerja sama gitu kan, mendorong kepemimpinan Piman Diki kan gitu. Terlepas urusan tadi misalkan atau ketika misalkan sama-sama ini sinerginya bagus, komunikasinya bagus, nanti malah kontrolnya juga lemah. Tidak bisa seperti itu. Dalam artian ketika kolaborasi, sinergi, kerjasama yang baik ini dalam artian bagaimana ketika ada tujuan kita bersama-sama untuk membangun Kota Tasik. Ketika ada hal-hal yang di luar ataupun melenceng, ya itulah mungkin mudah-mudahan insya Allah kita juga tidak lantas tidak mau mengkoreksi, mengawasi kan gitu. Oke, Kang, sekarang kan di DPRD Kota juga AKD sudah terbentuk struktur dan segala macamnya. Melihatnya seperti apa tuh? Baik untuk nanti ya, karena ini kan bagaikan roda mesin yang sama-sama harus bergerak gitu. Secara struktur idealkah gitu dengan orang-orang yang hari ini mengisi AKD itu? Ya, AKD yang ada di Kota Tasik jujur saja memang bagaimanapun dari awal ini kan bagian dari konsensus yang ada ya, kesepakatan yang ada. Tidak lantas didominasi oleh partai tertentu. Itu kan ketua komisi 1, 2, 3, 4 itu kan berasal dari berbagai partai, tidak didominasi oleh partai pemenang misalkan tertentu. Termasuk mungkin di Bamparda, di BK. Dengan tadi beda ketika misalkan ketua AKD itu misalkan hanya dari satu partai penguasa. Ini ada kekhawatiran tadi mungkin
fungsi pengawasannya kurang. Tapi ketika berbicara berasal dari partai yang berbeda, saya meyakini insya Allah gitu kan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh fungsi controlling yang dimiliki oleh DPRD ini mudah-mudahan akan berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan sekali lagi saya optimis dengan konfigurasi yang ada, komposisi yang ada di DPRD hari ini. Ya bagaimanapun, apalagi mohon maaf walaupun misalkan di pimpinan ini kan yang 3 ini baru, kecuali Pak Ketua ini kan udah kemarin juga ketua. Tapi kami ada Pak Hilman dari P3 ini kan juga baru gitu. Kemudian Pak Ustadz Heri, saya sendiri kan baru di pimpinan. Tapi mudah-mudahan kita juga yang paling penting justru hari ini akan membuktikan ketika kita yang baru ini juga di level pimpinan, tingkat komunikasinya dengan pimpinan yang lain, bahkan kita sering rapimnya pun kan sering supaya memang ada kebersamaan yang lebih. Bagaimana kita lembaga ini, kalau istilah di teman-teman itu sering disampaikan, pokoknya kita harus punya marwah gitu kan. Salah satunya tadi misalkan ketika fungsi bagaimana kita bisa mengawasi eksekutif, ya berarti kan itu harus betul-betul fungsinya harus dilaksanakan. Kalau misalkan lemah, melempem, inilah mungkin marwah kita juga tidak akan terjaga. Gitu. Soal pengawasan lagi terhadap eksekutif nih, Kang. Ketika kita bisa menakar sedikit lah, mungkin bagaimana karakter pemimpin yang akan datang, muda, dia punya hobi dan segala macam yang saya pikir infonya juga memang di dinas-dinas itu sekarang sudah ada pengadaan sepatu lari gitu misalnya. Perkara-perkara seperti itu sebenarnya dengan kemudahan itu tadi sebenarnya bisa juga modal kan, sebenarnya modal positif ya, bisa modal positif atau negatif. Akan seperti apa nih pergerakannya gitu, ke arah mana? Atau misalnya dari program yang ada pun, misalnya dari visi misi yang sudah disampaikan, misalnya ketika dia berjualan visi misi itu, kira-kira akan bisa mendorong dan membangun sebuah daerah yang memang seharusnya, atau seperti apa, Kang, pendapatnya? Ya kalau berbicara hari ini kebiasaan calon pimpinan kita misalkan dengan dia punya hobi lari, dengan punya hobi olahraga, itu juga mudah-mudahan menjadi sebuah filosofi bahwasanya memang urusan berkaitan dengan hidup sehat ini kan penting. Betul. Ketika berbicara hidup sehat, salah satunya kan olahraga. Ini juga harus menjadi motivasi juga, baik juga, kenapa tidak gitu kan. Saya melihat juga dari sisi tadi misalkan sering saya tiap hari sering lihat ya di medsos kan, kebiasaan pagi kan baik daripada misalkan kebiasaan paginya masih tidur. Gitu kan. Tinggal bagaimana kita dengan kebiasaan baik ini misalkan yang paling penting ada semangatnya menjadi motivasi. Berarti kita harus bagaimana setiap hari kita olahraga. Itu untuk menjaga kesehatan kita. Ketika sehat, otomatis nanti kinerja kita pun, entah itu misalkan di dinas, kita juga di DPRD, saya yakin ini akan mudah-mudahan akan baik. Ya kalau kita sakit kan mungkin juga tidak bisa bekerja. Ya tidak jadi permasalahan. Justru saya merasa tadi inilah yang paling penting filosofinya. Apalagi lari harus cepat. Oh berarti kerjanya pun harus cepat kan gitulah. Termasuk berkaitan dengan visi misinya pun jangan sampai misalkan dia punya kebiasaan lari, tapi ke visi misi yang dia janjikan ini tidak linear kan gitu. Jadi malah kebiasaan pribadinya lari cepat, tapi bagaimana program yang dia janjikan malah misalkan lambat. Ini kan tidak sejalan. Mudah-mudahan saja ini juga termotivasi secara pribadinya Pak Wali ini dengan kebiasaannya seperti itu, termotivasi juga dengan janjinya waktu kemarin kampanye. Gitu. Tapi di DPRD sekarang ada anggaran beli sepatu untuk mengimbangi larinya Pak Wali Kota? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau kita jujur ya, kalau di DPRD itu boro-boro ada anggaran untuk itu ya, kayak anggaran untuk pakaian olahraga kayak jaket olahraga, styling juga nggak ada. Saya sampai hari ini belum pernah punya jaket DPRD misalnya, belum pernah karena memang tidak ada anggaran untuk DPRD. Kalau dulu pernah ada katanya, kos-kosan enggak. Terkecuali misalkan PSH gitu kan, PSL itu memang ada. Tapi kalau untuk mengimbangi ataupun tadi misalkan menghadapi pemimpin baru yang suka lari, pengadaan misalkan sepatu lari, running gitu kan. Ya, tidak ada sih. Kang, saya ingin akan mengomentari terhadap isu sosial yang terjadi lah hari ini di Kota Tasikmalaya. Mau bagaimanapun kota ini terus berkembang ya, dengan berbagai permasalahannya. Misalnya, saya kira
kita juga hari ini punya Kapolres baru. Ini bicara terkait dengan kondisi keamanan di Kota Tasik. Geng motor kan masih jadi hal yang tidak terpisahkan lah gitu, masih ada dan itu selalu nggak selesai-selesai. Memang di semua daerah permasalahannya seperti itu. Nah, Akang melihatnya seperti apa dan harus kayak gimana untuk menuntaskan ini? Karena kan lagi-lagi ketika bicara keamanan, kondisi ini juga penting juga untuk bagi sebuah kota gitu, bagaimana dia bertumbuh dan berkembang. Ketika mungkin hari ini kita melihat kondisi orang misalnya dilempar atau dibacok, dan saya sudah berpikir gimana itu kalau terjadi sama kita atau keluarga kita, itu kan yang sebenarnya harus dipikirkan, dan keamanan secara keseluruhan itu yang paling penting. Itu seperti apa sih geng motor itu? Ya, berkaitan dengan stabilitas, ya keamanan, kenyamanan daerah itu adalah kunci utama. Itu bagaimanapun kita berbicara kenyamanan, boro-boro misalkan harus menghadirkan orang lain datang ke Tasik, kita saja sebagai warga Tasik misalkan takut keluar malam, jujur gitu kan, kenapa tidak? Ini juga harus menjadi perhatian bersama. Lantas tidak bisa kita hanya menyerahkan kepada pihak keamanan, misalkan ke kepolisian. Hampir tiap malam minggu ada kejadian. Ini juga miris, jujur saja. Bahkan pernah beberapa bulan ke belakang mungkin juga anak asuh saya misalkan di sepak bola juga kan pernah menjadi korban kan, sampai meninggal. Kemarin teman-teman juga kan teman-teman boxer, teman-teman Vespa. Kemarin juga misalkan baru aja malam minggu. Ini juga mungkin apalagi mendengar teman-teman baru saja sertijab Kapolres baru. Ada kejadian kan gitu. Memang Kota Tasik ini misalkan bagaimanapun harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak bisa menyalahkan dan juga melempar tanggung jawab ini ke pihak keamanan saja, ke kepolisian, ke TNI, tapi juga ini harus menjadi perhatian bersama. Bagaimana harus bisa menjaga masing-masing wilayah, masing-masing daerah, tapi juga bagaimana sebetulnya keluarganya sendiri juga harus bisa menjaga. Bagaimana anak kita, adik kita juga harus dijaga berkaitan dengan pergaulannya. Gitulah. Toh ketika tadi misalkan ternyata ketika ditangkap ada juga kan dari ternyata pelakunya dari luar, tapi juga banyak juga dari warga Kota Tasik juga kan gitu kan pelakunya. Inilah mungkin bagaimana duduk bersama antara pemerintah dalam hal ini penegak hukum dengan tokoh masyarakat, semua elemen, bagaimana untuk ada pola khusus, entah itu misalkan sistem keamanan yang seperti apa supaya melibatkan semua. Sekali lagi, kalau kita hanya mengandalkan pihak kepolisian, tidak mungkin juga keterbatasan misalkan aparat kepolisian. Termasuk mungkin dengan sisi waktu. Ini kan kejadian-kejadian itu kan kadang-kadang juga terjadinya ada di tengah malam. Kadang-kadang mungkin di pagi hari gitu kan. Ini juga mungkin yang kan karena memang tidak diprediksi. Misalkan polisi mengadakan patroli pas polisi lewat baru kejadian. Apalagi yang lebih miris tadi, orang yang tidak punya dosa apapun, orang yang lewat masyarakat yang mau kan, apalagi kalau dulu misalkan yang namanya jam 1 ke sana itu kan masyarakat itu kan ke pasar. Sekarang kan sudah tidak nyaman, takut keluar malam. Gitu kan. Nah, dari sinilah mungkin sekali lagi bagaimana kita harus duduk bersama untuk bagaimana ada semacam apakah kalau misalkan kalau di masyarakat ngeronda pun kan sekarang sudah mulai jarang. Apalagi kalau di tingkatan kota kan juga harus seperti apa? Yuk kita duduk bersama semua elemen untuk bagaimana kita meminimalisir. Bagaimana meminimalisir keadaan-keadaan yang terjadi di Kota Tasik. Kalau misalkan semua sepakat, saya yakin ya kalaupun misalkan kejahatan ada, tapi kan bisa harus kita meminimalisir. Yang namanya kejahatan pasti saja. Tapi saya juga menyatakan tadi miris di Kota Tasik ini ada aja masalahnya. Ada ini. Saya kemarin malam ada cerita lagi dari teman-teman Ojo, ada perampokan katanya di Cilembang. Ya itulah mungkin mudah-mudahan saja. Ini harus kerjasama semua memang. Oke, ini terakhir juga saya ingin ada pengomentari terkait dengan tadi fenomena sosial. Kalau ini kasus moral misalnya, kayak kemarin ramai sekali dan sampai hari ini masih terus mencuat informasinya terkait dengan
pembina rumah tahfidz misalnya yang melakukan aksi asusila, Kang itu menyikapinya seperti apa gitu supaya ini juga menjadi pelajaran buat kita bersama, di mana kita kan melihatnya adem ya, melihat ada banyak sekali misalnya tempat pendidikan berbasis Islam, tapi nyatanya juga itu menjadi tempat yang sangat bahaya gitu bagi santri dan seperti. Saya ingin Anda berkomentar itu. Ya, ini lagi permasalahan yang jujur saja saya merinding mendengarnya. Walaupun sebetulnya ini sebuah kejadian yang memang bukan 1-2 kali. Yep. Tapi mungkin terjadi di kota lain. Bagaimana yang namanya rumah tahfidz ini. Dan inilah sebetulnya yang mencoreng nama lembaga. Saya yakin banyak juga rumah tahfidz yang betul-betul bisa mengajarkan Quran kepada anak. Jadi bagaimanapun hari ini masyarakat begitu antusias ketika banyak rumah-rumah tahfidz yang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran. Dan antusias masyarakat juga sangat antusias. Apalagi berkaitan dengan bagaimana di tingkat sekolah ada perlakuan khusus. Misalkan bisa masuk ketika hafal ataupun ketika punya hafalan Quran sekian. Itu kan karena di rumah tahfidz. Nah, cuman mungkin kita juga ini menjadi catatan dan menjadi ibroh bagi kita, pelajaran. Jangan sampai misalkan percaya begitu saja. Walaupun misalkan pemerintah dalam hal ini misalkan Kemenag punya kebijakan berkaitan dengan legalitas rumah tahfidz ini seperti apa. Tapi masyarakat awam kadang-kadang itu tidak melihat ke sana. Ada yang mengajarkan orang Al-Quran, pasti kita juga percaya, senang gitu kan, anak kita diajari, gitu kan. Tapi ternyata ini kejadianlah seperti itu, seperti ini kan kejadian. Ternyata ketika diselidiki, ini orang tersebut sebenarnya tidak hafal Quran. Nah, makanya mungkin ini himbauan juga kepada masyarakat. Ketika kita mau, apakah itu mau pesantren ataupun kita menitipkan di rumah tahfidz, harus mengenal dulu siapa ini pengajarnya, siapa ini yang punyanya. Kita kan masih lebih percaya dohiriyah misalkan. Ada ustadz datang dari kota lain, apalagi dengan penampilan yang meyakinkan. Kita ini juga kadang-kadang tertipu oleh penampilan misalkan. Dengan penampilan, dengan gaya bicara gitu kan. Tapi juga kadang-kadang juga tidak, bagaimana kita sederhananya, kalaupun mau kita betul-betul mau percaya, kita juga harus dekat dengan orang itu. Apakah dia betul paham, fasih berkaitan dengan Qurannya, ataupun dia betul paham keagamaan. Kejadian yang sekarang kan katanya juga dia tidak bisa apa-apa, tapi mendirikan rumah tahfidz. Nah, sekali lagi kita sebetulnya harus percaya ini kepada, maaf ya, ustadz ajengan yang betul-betul itu berasal dari kampung kita, dari daerah kita. Jadi kan kita tahu sanad keilmuannya kan tahu. Rekam jejak lah ya gitu. Misalkan pesantrennya di mana, nah, kita kan tahu keluarganya siapa. Kalau ini kan kita juga tahu dia pendatang. Nah, ternyata kan di sananya mungkin kenapa dia bisa retorika, mungkin dia kan dulunya misalkan marketing kan misalkan, komunikasinya bagus itu. Padahal dia nggak pernah ngaji, nggak pernah pesantren. Jadi mungkin ini juga sebenarnya dalam kasus ini ya kita harus mengakui lah, mungkin ada kelemahan pengawasan, bahkan kecolongan juga ya pemerintah misalnya untuk yang bertanggung jawab mengawasi lembaga-lembaga seperti itu, Kang. Ya, termasuk katanya sih padahal akhirnya kan dia juga tidak punya legalitas formal. Nah, tidak ada. Ketika Kemenag menyampaikan bahwa dia itu kan ilegal, tidak ada izin operasional dari Kemenag, itu kan, itu yang pertama. Tapi kadang-kadang ketika berbicara sekali lagi sebetulnya lebih kepada di lingkungan. Tentu juga masyarakat pun juga harus menyampaikan ketika ada lembaga-lembaga pendidikan yang dalam tanda kutip misalkan mencurigakan, ini harus secepatnya sebetulnya memberikan informasi, gitu kan. Kelemahannya tadi misalkan pemerintah harus hadir, kadang-kadang juga mungkin tidak terpantau, tapi juga pemerintah di bawah dalam ini tingkat lurah, RW, RT ya harus menyampaikan hal ini ketika memang ada kecurigaan berkaitan salah satunya misalkan beberapa lembaga-lembaga ataupun rumah tahfidz yang ada misalkan, jangan sampai ini kejadian terulang. Ini kan sangat memalukan sekali, apalagi kadang-kadang kita juga kalau berbicara, apalagi kan ini sudah rumah tahfidz yang memang di sana itu kan merekrut anak-anak yatim. Pasti kita bakal terenyuh. Pasti. Makanya kan katanya informasinya kan banyak yang bantu, banyak CSR yang ke sana. Karena mungkin
jualannya kan tadi ada jualan itu kan Ada, anak betul. yatim. Pasti siapapun pasti akan terenyuh lah untuk membantu kalau yang ada kan ketika misalkan ada satu lembaga keagamaan yang mengurusi anak yatim. Saya kira ini jadi momentum ya Kang ya buat pembenahan gitu. Betul, Apalagi betul, tadi betul, misalnya bicara tentang ada anak yatim yang di sini, orang juga pasti tidak akan memikirkan legalitas atau rekam jejak dan segala macam karena itu terkamuflase dengan Betul. itunya. Jadi ini jadi momentum untuk Kota Tasikmalaya dan terima kasih Kang Wahid sudah berdiskusi. Ini saya kira ringan tapi bermanfaat untuk masyarakat. Sama-sama, saya juga terima kasih nih To The Point telah mengundang saya. Senang sekali. Nggak apa-apa, kalaupun sering saya nggak apa-apa lah. Betul. Siap, karena informasi tadi untuk memperkaya informasi juga bagi pemirsa Bella TV yang lebih lugas dari pemikiran-pemikiran misalnya dari posisi sebagai anggota dewan bagaimana menjalankan tugas sebagai fungsi kontrol salah satunya misalnya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita di episode kali ini, sampai bertemu lagi di To The Point selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.